teman-temanku seiman, kita sekarang membahas Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, yang dari orang Arab. Yang pertama, orang Arab Nabi itu adalah Nabi Hud alaihissalam, terus Nabi Soleh alaihissalam, terus yang ketiga ini yang kita bahas Nabi Syuaib alaihissalam, dan yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu yang orang Arab asli ada 4 orang Nabi. Paling tua Nabi Hud, terus Nabi Soleh, terus Nabi Syuaib, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita membahas Nabi ketiga dari kalangan orang Arab. Disebutkan Syuaib alaihissalam, katanya para ahli tarik dan para ahli sejarah, para ahli dari yang mendalami masalah-masalah tafsir dalam Al-Quran dan kisah-kisah para anbiya ini, mereka mengatakan Madian itu adalah satu nama dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu anaknya Nabi Ibrahim ada 2, Ismail sama Ishak. Tapi ada lagi namanya Madian. Ini katanya mereka. Jadi dia itu dari anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qaumu Syuaib min asli Hajar rajul. Dan kaumnya Nabi Syuaib itu dari keturunannya Madian ini. Ay minas lima Madian bin Ibrahim sallallahu alaihi. Jadi keturunannya Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Ursila ila ahli Madian, yang sama Allah diutus kepada ahli Madian, orang Madian, fi makanin yuqalu lahu Ma'an. Bukan tempatnya namanya Madian, tempatnya namanya Ma'an. Kenapa dibilang Madian? Karena lokasi tersebut dikuasai sama kabilah anak cucunya si Madian, fil Urdun. Posisinya sekarang ada di Yordan. Qaribun jiddan min qaryati qaumi Lut. Sangat dekat dengan kampung Sadum, kampung kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Disebutkan di sini, Nabi Syuaib ini dikatakan dia adalah seorang khotibul anbiya, nabi yang paling pintar untuk berbicara, paling pintar memengaruhi orang dengan omongan-omongannya. Fasihul lisan, seakan-akan orang yang dengar tersihir dengan omongannya. Diam. Wazalika li husni muraja'atihi liqaumih. Karena dia selalu menasihati kaumnya, terus sama Nabi Syuaib diingatkan kaumnya dengan bahasa-bahasa yang bagus, karena hujahnya yang tak pernah bisa dipatahkan sama kaumnya. Dan Nabi Syuaib selalu membantah syubhat-syubhat yang ada pada kaumnya. Teman-teman sekalian, memang Allah tidak pernah menyebutkan apa mukjizatnya Nabi Syuaib. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Syuaib itu membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada kaumnya. Kama ursila ghairuhu minal anbiya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain dikirim dengan membawa satu pesan untuk kaumnya. Baik, teman-teman, Al-Quran itu bukan buku kisah-kisah yang mengkisahkan kisah-kisah ini secara detail. Tapi Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya terdapat hukum-hukum, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semuanya tentang kisah-kisah para nabi. Jadi, tidak semua dikasih tahu mukjizatnya. Siapa saja anaknya, siapa saja istrinya, di mana kampungnya, tidak semuanya nabi itu dikasih tahu, dan yang lain-lain. Al-Quran ini adalah kitab petunjuk. Teman-teman sekalian, Nabi Syuaib alaihissalam diceritakan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 surah. Yang pertama dalam surah Hud yang paling jelas, yang lebih rinci kisahnya. Terus surah Al-A'raf, sama ada lagi di surah Asy-Syu'ara, ada sedikit di surah Al-Ankabut. Ursila Nabiullah Syuaib salawatullahi salamu alaihi ila ahli Madian. Dikirim kepada ahli Madian, penduduk kota Madian. Wa qad istaharu. Dan ahli Madian itu terkenal dengan kafaru billahi jalla wa ala, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaqta'una sabil, membegal. Jadi begal ini bukan hal baru, teman-teman. Orang lewat dijamret, orang lewat ditodong pakai pisau, pakai arit, diminta handphonenya, diminta dompetnya, diambil motornya. Ini bukan hal baru. Ini sudah dikerjakan sama kaum Lut alaihissalam sama kaum Madian. Wa yaqasuna al-mikyala wal mizan. Mereka itu suka ngurang-ngurangin timbangan-timbangan. Kalau dia beli, dia minta dipenuhi timbangannya. Tapi
Kalau orang beli sama dia ndak dipenuhkan timbangannya, dikurangin sama dia. Ini kerjaannya kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam atau kaum Madian. Amma kufruhum, adapun kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fal masyhur, mereka terkenal annahum kanu ya'buduna sajarah. Mereka itu dahulu terkenal menyembah pohon yang disebutkan namanya al-aikah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kazzaba ashabul aikatil mursalin, telah berdusta ashabal aikah, mereka yang menyembah aikah. Mereka telah mendustakan para nabi dan rasul. Karena mereka mendustakan Nabi Syuaib, mereka dianggap mendustakan semua nabi dan rasul. Karena sudah kita pelajari dari rukun iman, kita itu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita itu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Madian ini tidak beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam, dia dianggap kufur kepada seluruh para nabi dan rasul. Iz qala lahum Syuaibun ala tattaqun, saat Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini al-aikanau min anwa'is sajr, salah satu jenis pohon, yasjuduna lahu, sama mereka dibuat sujud pohon ini, dijadikan bahan untuk sesembahan, disembah. Yas'alunahu min dunillah, mereka minta-minta ke pohon ini, merasa pohon ini punya kekuatan mistis atau apa dan yang semisalnya. Yatabarokun, meminta barokah dari pohon ini. Dan mereka juga dahulu menjadi begal, menutup jalannya orang-orang dan mengambil harta-harta mereka yang lewat. Setiap ada orang berdagang dari Jazirah Arab, dari Hijaz mau ke Syam, melewatin mereka, sama mereka dihadang. Kalian tidak boleh lewat sebelum kalian taruh harta kalian di sini, dibegal sama mereka. Dan juga disebutkan bahwasanya mereka bohong, curang, kalau dagang suka nipu, suka mengurang-urangi timbangan. Itu kerjaannya mereka. Qalallahu jalla wa ala wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang tidak jujur, curang dalam berdagang. Wa kanu yufsiduna fil ardi bishatta anwa'il fasad, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan segala macam kerusakan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yasudduna an sabilillah, mereka itu menghadangi orang-orang untuk mendapatkan hidayah. Digoda orang, kalau orang mau beriman, mau bertakwa, sama mereka diomongi supaya mereka tidak beriman. Sama Nabi Syuaib, mereka diajak, ya qaumi budullah, sembahlah Allah. Ingat teman-teman, tidak ada seorang nabi dan rasul sama Allah diutus melainkan pasti ibudullah. Pertama itu yang keluar dari mulutnya, baru selanjutnya dibahas yang lain, ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bainatum min rabbikum, telah datang penjelasan bagi kalian dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Fa'auful kaila wal mizan, jujur kalian kalau nimbang, jangan bohong kalau berdagang. Wala tabkhosun nasa asya'ahum, dan jangan kalian ini merusak, membohongi orang-orang, mengambil harta manusia secara yang batil. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian merusak di atas muka bumi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 85. Wa qala lahum kadzalik wa la taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tashhuduna an sabilillahi man aman. Sama Nabi Syuaib diingetin kaumnya, jangan kalian lakukan perbuatan-perbuatan yang keji, bunuh orang, begal orang, duduk di jalan-jalannya orang, nutup jalannya orang, dipalakin sama dia, dimintain uang, kalau ndak mau dibunuh. Mirip sama yang dikerjakan sama kaum Lut. Summa qala lahum, berkata lagi Nabi Syuaib alaihissalam, apa yang Allah berikan kepada kalian meskipun sedikit itu lebih baik untuk kalian jika kalian mau beriman. Mulailah Nabi Syuaib berdakwah kepada mereka, diutus sama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kaumnya yang tukang begal, yang ngurang-ngurangi timbangan, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang merusak di atas muka bumi dan lain sebagainya. Awalan ad-da'watu bil husna, dakwah baik-baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, dakwah di jalan Allah itu bil hikmah, yang benar, dakwah yang baik. Ini yang dipakai sama seluruh nabi saat Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi, ngomong baik-baik sama kaumnya. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, gimana menurut kalian kalau aku membawa penjelasan dari Rabbku, wa razaqni minhu rizqan hasanah, dan Allah memberiku rizki yang baik. Dikatakan sama para ahli tafsir, yang dimaksud Nabi Syuaib rizki yang baik, rizqan hasanah adalah kenabian. Gimana menurut kalian? Diomongin baik-baik. Bukan anak nabi, ikuti anak, enggak. Omong baik-baik. Cara yang kedua, al-qudwatu al-hasanah. Nabi Syuaib ini ngasih lihat ke kaumnya apa yang sama dia disampaikan, yaitu yang sama dia dikerjakan. Apa yang sama dia dilarang, ya sama Nabi Syuaib itu tidak dikerjakan. Sebagaimana dari firman Allah, aku tidak akan menyelisihi apa-apa yang sudah aku larang kepada kalian, apa-apa yang sudah aku perintahkan kepada kalian. Dan juga diingatkan sama Nabi Syuaib tentang kenikmatan Allah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Ingat dulu, kalian dulu ndak punya apa-apa, tapi sama Allah kalian dikasih rezeki yang banyak. Kuntum qalilan fakassarakum. Dan kalian dulu jumlahnya sedikit, tapi sekarang kalian dijadikan satu kaum yang besar sama Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan sama Nabi Syuaib. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri itu, jangan malah menyembah pohon. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diancam sama Nabi Syuaib, ditakut-takuti. Faqala lahum wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin aw qauma hudin aw qauma saleh. Jangan sampai kebencian kalian kepadaku, kata Nabi Syuaib, membuat kalian ditimpakan musibah seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada kaumnya Hud, kepada kaumnya Nabi Saleh. Jangan sampai, kata Nabi Syuaib. Dan yang terakhir, diingatkan sama Nabi Syuaib, wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Dan ingat, kaumnya Nabi Lut alaihissalam tidak jauh dari kalian, dekat dari kalian, dekat tempatnya dan dekat waktunya. Para ahli tafsir mengatakan tidak ada nabi yang diutus setelah Nabi Lut, melainkan langsung Nabi Syuaib alaihissalam. Ini menandakan dekatnya zaman mereka. Jadi masih dekat sama zamannya Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim, saat Nabi Lut diutus, Nabi Ibrahim masih ada. Jadi tidak jauh, teman-teman. Makanya dibilang Madian ini adalah salah satu dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diingatkan sama Nabi Syuaib, hati-hati, ini kaum-kaum sebelum kalian sama Allah dihabiskan. Apakah kalian tidak mau belajar? Apakah kalian tidak mau mengambil pengalaman ini dari kaum yang dekat sama kalian, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, diratakan sama tanah, hilang dari muka bumi? Kaum Lut, ja'alna aliyaha safilaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan atasnya jadi bawahnya, dibanting ke muka bumi, dihujani batu sama Allah dari neraka. Apakah kalian tidak mau lihat itu? Apakah kalian mau bersombong-sombong diri, tidak mau noleh ke belakang yang baru lewat ini? Jangan main-main, katanya Nabi Syuaib alaihissalam. Yang selanjutnya, bahwasanya inti dari dakwahnya Nabi Syuaib kepada kaumnya adalah dua. Yang pertama, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita ndak amanat sama orang. Jujur, beli 1 kilo, sampaikan 1 kilo. Wafa, menepati, sampaikan hak-haknya orang, jangan diambil haknya orang, jangan menzolimi orang. Ini inti dari dua dakwahnya Nabi Syuaib kepada kaumnya. Dan dijelaskan di sini, Nabi Syuaib juga ngomong sama kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr." Ana ndak minta fulus sama kalian, enggak. Ana ndak minta kedudukan sama kalian. Ana ndak minta perempuan. Ana ndak mau jadi raja. Ana ndak minta jadi pemimpin, enggak. In ajriya ila ala rabbil alamin. Biar Allah yang balas. Ana berharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya, Nabi Syuaib ini menjelaskan maksudnya kepada kaumnya, maksudnya dia itu baik. Ana ndak mau antum ini rusak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ana inginkan kepada kalian hanya kebaikan. Ana akan tempuh cara ini sebisa ana, kata Nabi Syuaib alaihissalam. Ana bukan Tuhan, di tangan ana ada hidayah, enggak. Adapun di akhir nanti ndak ada yang mau beriman, ya sudah. Ana sudah sampaikan semuanya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya seperti biasa, setelah didakwahi kaumnya, ternyata kaumnya membangkang. Sebagaimana umat-umat terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, at-tawasaw bih. Seolah-olah mereka saling mewasiati satu dengan yang lain. Karena sama, semuanya membangkang kepada Nabi dan Rasul. Padahal kaumnya Nabi Syuaib ini tidak pernah ketemu sama kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut tidak pernah ketemu sama kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh tidak pernah ketemu sama kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud tidak pernah ketemu sama kaumnya Nabi Nuh. Tapi omongannya sama, seolah-olah janjian. Besok kalau ada Nabi datang, kita omongin ini ya, serempak semuanya. Padahal mereka tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lain. Wajah al-jawab min qaumihi. Datang jawaban dari kaumnya. Qalu ya Syuaibu manafqahu katsiran mimma taqul. Kami ndak ngerti kamu ini ngomong apa. Ente ngomong apa Syuaib, ndak ngerti. Pura-pura bodoh. Pura-pura ndak ngerti apa yang disampaikan sama Nabi Syuaib. Berbohong. Kaumnya bukan ndak paham, paham, tapi pura-pura ndak paham. Wahaza zu'run wa buktan minhun ala Nabiullah Syuaib. Ini adalah kedustaan dan kebohongan yang dilakukan oleh kaumnya, yang diucapkan kaumnya kepada Nabi Syuaib. Yang selanjutnya teman-teman, bahwasannya ternyata ada yang beriman dari kaumnya. Yang mana kita tahu kaumnya Nabi Syuaib yang beriman itu yang orang-orang rendah, yang tidak dianggap, itu yang beriman. Ya seperti inilah dahulu para nabi dan rasul, yang ikut itu orang yang tidak dianggap. Mau ente ada, ente ndak ada, ndak berpengaruh buat ana. Istilah begitu kasarnya. Orang-orang seperti ini pengikutnya para nabi dan rasul. Orang-orang yang tulus, ndak punya apa-apa. Cuma besok timbangan kebaikan yang di akhirat berat teman-teman. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya yang beriman kepada dia, fasbiru hatta yakumullahu bainana. Sabarlah kalian sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita ini sama mereka yang kufur. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik penghakim. Diuji Nabi Syuaib oleh kaumnya dengan beberapa ujian. Yang pertama, mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Apakah solatmu itu? Jadi ceritanya Nabi Syuaib itu solat teman-teman. Cuma mungkin solatnya tidak sama kayak kita, tapi mereka solat. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina manasya? Apakah solatmu itu melarang kami untuk menyembah apa yang nenek moyang kita sembah? Ingat, nenek moyang lagi dikembalikan bukan ke Allah tapi ke nenek moyang. Dan apakah solatmu itu melarang kami untuk menggunakan uang-uang kita ini semau kita? Dinasehati, jangan jual beli seperti ini. Ini barangnya diharamkan, tidak boleh diperjualbelikan. Ini barang-barang ana yang capek, kok ente yang ribet. Nah, ini yang pertama dikatakan sama kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Apa kita mau meninggalkan ini pohon yang sudah disembah sama nenek moyang kita gara-gara solatmu itu? Yang kedua, katanya kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam sama persis seperti yang dikatakan kaumnya Nabi Lut. Akhriju, keluarkan Lut ini dari kampung kita. Mereka itu orang-orang yang sok suci. Sama persis yang dikatakan sama kaumnya Nabi Syuaib. Berkata kaumnya Nabi Syuaib yang sombong, la nukhrijannaka ya Syuaibu walladzina amanu ma'aka. Kami akan memaksamu untuk keluar dari sini, akan mengusirmu wahai Syuaib, kamu dan para pengikut-pengikutmu. Min qaryatina, dari kampung sini, aw la ta'uduna fi millatina, atau engkau kembali ke agama nenek moyang kami. Di sini teman-teman sekalian,
Jangan diartikan kata-kata ini seolah-olah Nabi Syuaib dulu kafir, terus Islam, terus disuruh kembali kafir lagi. Jangan, ini makar dari mereka. Seolah-olah Nabi Syuaib itu dulu kafir, seolah-olah Nabi Syuaib dulu juga menyembah pohon itu, Al-Aika. Terus datang wahyu dari Allah, terus berubah. Bukan, Nabi Allah itu tidak ada maksum. Meskipun sebelum diutus menjadi nabi, para Nabi Allah itu maksum dari kesyirikan. Jadi maksudnya ini kaumnya yang beriman itu tadi, yang dulunya sempat menyembah berhala, terus dinasehati sama Nabi Syuaib dan ikut kepada Nabi Syuaib. Nah, itu yang dimaksud sama kaumnya. Kalau kamu tidak mau kembali ke agama nenek moyang, akan kami keluarkan, kami usir kamu. Dan dikatakan, kalau bukan karena kaummu yang membelamu wahai Syuaib di belakangmu, kami akan melemparimu dengan batu. Wa ma anta alaina bi aziz, dan engkau bagi kami bukan orang-orang yang mulia. Engkau itu orang-orang yang tidak kita anggap, orang lemah. Kami tidak takut sama kamu wahai Syuaib. Dikatakan teman-teman sekalian sama para ahli tafsir bahwasanya katanya Nabi Syuaib itu matanya ada yang bilang buta, ada yang bilang rabun. Pokoknya ada gangguan di penglihatannya Nabi Syuaib alaihissalam yang buat mereka mengatakan hal demikian. Lalu Nabi Syuaib dikatakan dia itu pembohong dan juga dituduh dengan sihir. Dari saking pinternya Nabi Syuaib ini ngomong, sampai dibilang pembawa sihir. Dan juga kaumnya mengatakan, kamu itu jangan berbohong wahai Syuaib, kamu pembohong. Kalau memang kamu jujur, coba turunkan azab dari langit. Subhanallah, main-main sama Nabi, ngancem untuk datangkan azab. Udah, ndak usah banyak ngomong ente. Kalau ente jujur, turunkan azab dari langit. Akhirnya teman-teman sekalian berdebat, dihina, dituduh dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Syuaib angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib mengatakan, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allahi tawakkalna, kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan jalan ini ya Allah, selesaikan masalah ini segera ya Allah. Sudah, hukumi sekarang ya Allah, siapa yang benar, siapa yang salah. Akhirnya teman-teman sekalian, tidak cukup sama Allah diazab satu macam, tapi diturunkan 3 azab sama Allah sekaligus. Yang kemarin nantang untuk diturunkan azab, sekarang datang azabnya. Dikatakan yang pertama ar-rajfatuh, yang kedua as-soyhatuh, terus yang ketiga azabu yaumidullah. Ar-rajfah artinya gempa bumi, diguncang sama Allah, banyak yang mati, ditimpa reruntuhan rumah-rumah mereka. Yang kedua as-soyhah, halilintar dari langit yang turun menghantam muka bumi, yang mencabut sekaligus nyawa mereka semua. Dan yang ketiga azabu yaumidullah, awan gelap dengan petir. Diceritakan di sini ada keunikan dalam kisahnya Nabi Syuaib ini. Kisahnya dikisahkan di surah Hud, surah Asy-Syu'ara, sama surah Al-A'raf. Di masing-masing surat diceritain azabnya berbeda-beda. Di surah Al-A'raf azabnya ar-rajfah, gempa bumi. Di surah Hud dibilang soyhah, halilintar dari langit. Di surah Asy-Syu'ara dibilang yaumidullah. Kenapa? Kok begitu? Ini 3 azab ini sama Allah diturunkan atas perbuatan mereka sendiri. Kenapa digoncang? Kenapa dikasih soyhah, jeritan dari atas langit? Kenapa yaumidullah? Apa itu yaumidullah? Dijelaskan di sini. Yang pertama, ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 219. As-sobahum harun sadid, sama Allah dikasih hawa yang panas, dan sama Allah askanallahu hububal hawa, Allah hentikan angin, tidak ada angin lewat sama sekali. Panas itu di mana-mana, tidak ada angin, nafas susah, panas. Mau antum masuk ke dalam rumah, mau keluar sama semua, tidak ada angin sama sekali. Silahkan dibayangkan, bukan hitungan 1 hari 2 hari, tapi seminggu. Yang mana membuat air dan naungan itu tidak ada gunanya buat mereka. Lalu teman-teman, mereka akhirnya semua keluar dari rumahnya menuju ke tempat dataran yang luas. Adapun kaumnya Nabi Syuaib, sama Allah diselamatkan,
Tapi ini ceritanya yang barusan ini, cerita yang mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Akhirnya mereka bubar dari rumahnya, keluar semua nyari dataran yang luas. Fa'azalathum sahabah. Ini Yaumizdullah ini, sekarang ini, setelah mereka kepanasan, subhanallah, datang awan menaungi mereka semua. Akhirnya mereka semua kumpul di bawah naungan awan ini, mencari naungan, menghindar dari panas, atau mungkin di pikiran mereka hujankah atau apa. Pokoknya mereka kumpul semua di bawahnya naungan itu, rame-rame semua, satu kelompok ini, satu kaum ini yang kufur kepada Nabi Syuaib. Kepala kelompoknya menggiring, ayo ini ada naungan, ayo kita di bawahnya awan ini. Falamma takamalu fihi, saat semuanya sudah berada di bawahnya awan tersebut, sama Allah dihujani sama bebatuan dari api, dihujani sama bara api. Warojafat bihumul ard, digoncang sama Allah dari bawah kaki mereka. Waja'athumus sayhatu minas sama, dan datang kepada mereka jeritan dari atas langit. Fa asha khatiru al arwah, yang mana jeritan tersebut sekaligus melenyapkan, mencabut dengan keras nyawa-nyawa mereka. Wa qarrabatil asbah, dan hancurlah semuanya, tidak tersisa, habis. Sekarang dijelaskan teman-teman sekalian, kenapa kok azabnya ada 3. Rojfa, soyha, azab yaumizdullah. Disebutkan di sini kenapa rojfa digoncang. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf, mereka berbuat goncang kampung Madian ini dengan mereka itu ngomong sama orang-orang yang sudah beriman, siang dan malam menggoda, ngomong sama orang-orang yang beriman, menutup jalan-jalan hidayah orang-orang yang beriman. Kalau kamu ikut Syuaib, kamu itu rugi, jangan ikut sama Syuaib. Terus ini orang-orang di kampung itu digoncang dengan syubhat-syubhat. Karena itu di surah Al-A'raf dibilang rojfah, karena mereka bikin masalah yang membuat kaumnya Nabi Syuaib kufur kepada Nabi Syuaib. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soyha. Kenapa teriakan dari atas muka bumi? Karena itu ada di dalam surah Hud. Karena dijelaskan di dalam surah Hud, mereka jerit-jerit. Apakah solatmu memerintahkanmu untuk melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang sudah disembah sama nenek moyang kami? Mereka itu jerit ngomong itu kepada Nabi Syuaib. Soiha, jeritan, dibalas sama Allah dengan jeritan juga, dengan jeritan dari atas langit yang menghancurkan, mencabut nyawa mereka. Adapun Yaumizdullah, ini atas permintaan mereka sendiri, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Mereka bilang, turunkan kepada kami azab itu dari atas langit. Sama Allah dikasih, tiga-tiganya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihancurkan kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah itu teman-teman sekalian, Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, sudah ini Nabi Syuaib selamat, kaumnya hancur mati semuanya. Nabi Syuaib balik lagi melihat jasad-jasadnya. Kaumnya ini sama Nabi Syuaib didatangi, diajak ngomong itu jasad-jasadnya. Ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Aku sudah sampaikan dari dulu, ana sampaikan pesan dari Allah kepada kalian dari dulu. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah kasih semua nasihat dari dulu. Berkali-kali setiap hari ana kasih nasihat. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, tapi engkau semuanya kaum-kaum kafir yang tidak mau mendengar. Maka habislah Madian teman-teman sekalian, tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah jika mau menghabisi kaum yang zolim, inna aqnahu alimun syadid. Caranya itu sakit, caranya itu sangat mengerikan. Semoga kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diambil ibrahnya teman-teman sekalian. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.